Orang belakang itu mengarahkan tangannya yang di depan. Dia mengarahkan sesuai dengan tangannya di arah kemana begini. Dia gerakan tangannya tanpa suara. Bukan pakai tangan tanpa mengeluarkan suara. Ya, suara Bapak Ibu, suara. Ya. Itu merupakan semangat dan usaha kita bersama Bapak Ibu. Oke, satu dua. Kalau bersuara kami kurangi bolanya. Suara Bapak Ibu. Itu bukti dari kerjasama kita. Mungkin kalau yang sudah kuning dia tidak usah gerak lagi, dia diam di tempat ya. Diam di tempat. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu bukan seperti yang kita bayangkan. Ya, ini merupakan Oh, sangat kabel. Mengarahkan temannya kemana bolanya, mengarahkan tanpa suara. ya. Ikut sembunyi kok mana? Ya, ada yang sudah ada, yang selesai, sudah ada satu. Ya. Ya, yang selesai dia di tempatnya. Jangan sampai salah pegang. Ya, suara Bapak Ibu suara. Ya, ada satu yang lebih cepat. Jadi yang belakang ini Ya, ya, rupanya kita lebih cepat satu tingkat karena Anda yang lebih cerdas. tangannya kalau dia kurang kena dia arahkan tangannya. Iya, baik. Ya, waktu tinggal 2 menit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti selesai, Sudah. Sudah. Tempatnya dia yang paling ya, itu aja tempat dia panitia. Ya, ya. Ya, yang sudah selesai bisa dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau mau ngambil video, boleh jangan gerak lagi. Ya, baik. Yang sudah silakan buka matanya. Iya. Yang ketiga itu adalah warna hijau. Yang keempat itu warna kuning. Ya, terakhir adalah warna orange. Dan kekompakannya kita mempercayakan teman yang di belakang sebagai ujiannya. Iya, baik. Berarti mencari sesuatu hal itu bukan hanya sendiri, Bu, Pak. Ternyata kebersamaan juga bisa kita cari walaupun di alam yang gelap. Jadi terang maupun gelap itu kita pasti akan dapatkan sesuatu tujuan selama ada keinginan dan semangat. Karena juga ada semangat tapi tidak ingin, sama saja. Ya, itu untuk pertanyaan peristiwa. Nah, kemudian yang berikutnya masih pertanyaan peristiwa itu apa tugas dari tiap kelompok? Silakan masing-masing kelompok satu saja. Mengambil bola. Ya, tunggu ya, yang lebih cepat ya, yang lebih cepat. Silakan yang ini. Mengambil bola sesuai warna yang ini. Mengambil bola sesuai dengan yang diinstruksikan. Ya, baik. Kita lanjut, masih lagi. Nah, apakah terdapat tantangan atau kesulitan dalam menjalankan tugas tersebut? Ya, silakan. Kalau ada yang silakan. Ada tantangannya banyak karena yang mengambil bola itu tertutup matanya, jadi tergantung yang mengarahkan dari belakang. Nah, itu katanya banyak, masih ada lagi. Pada tantangannya juga pada saat bolanya kalau sudah terlempar, kita sudah lihat itu, tapi terlempar lagi, akhirnya kita mengarahkan lagi teman kita ke arah yang lain. Mama yang belajar daring kalau begitu ya. Iya, tapi ya ternyata mendapat tantangan dan kesulitan. Nah, itu. Tambahan? Tantangannya juga dari tambahan tantangan. Bolanya ada di atas meja, ada di bawah meja. Iya. Terus pada saat teman kita sudah mengambil bola yang berwarna lain, kami bingung bagaimana cara lepaskan yang itu. Iya. Caranya itu, jadi caranya bingung bagaimana caranya. Padahal kami sudah sepakat tadi kalau cubit 2 kali berarti ambil ya bola itu. Kalau kena cubit berarti jangan ambil seperti itu. Iya. Jadi ada taktik Iya, yang ada trik khusus. Ya. Satu lagi karena di sini saya jangan jawab, sini lagi tambahan lagi satu. Silakan, Bapak. Pertanyaannya tadi kami itu pada saat
Kami cari bola tidak ada, ternyata dipegang orang lain. Itu tadi kecolongan. Ya, kecolongan pengajar pelatih seharusnya secepatnya mengambil. Tapi kami juga sepakat, biarkan saja supaya dia keliling-keliling. Ya, kami kecolongan. Jadi kami PP seharusnya ada yang ribut kami ambil, tapi kami biarkan saja sampai berkolaborasi aktivitas. Namun saya senang karena memang tanpa suara, ada sedikit saja yang bersuara bisik-bisik. Saya dengar karena dekat. Kalau jauh tidak dengar. Tapi saya haluskan saja. Iya. Seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, masih tetap pertanyaan tentang peristiwa. Apa hasilnya tadi? Nah, bolanya terkumpul. Ya, bolanya terkumpul sesuai dengan harapan tujuan. Berarti ketika kita melaksanakan aktivitas dalam peristiwa itu, kalau kita tekuni, kita lakukan walaupun tadi gelap dan terang, kita tetap akan dapat. Ya. Pepatah bilang di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Yang penting mau dulu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ya, masih pertanyaan peristiwa. Kelompok mana yang menang? Sekali lagi tepuk tangan buat tidak salah pilih sesuai dengan warna yang. Nah, sekarang pertanyaan kedua ini perasaan. Ya, tadi di samping ada peristiwa, sekarang perasaan. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu rasakan saat menjadi orang paling depan dulu? Ya, dulu ya, kita minta dulu. Ya, silakan di paling depan. Yang belum. Perasaan saya bercampur aduk. Yang mana, siapa? Ya. Oh, Bapak dulu ya. Yang saya rasakan tadi itu adalah bingung. Kenapa? Karena ada instruksi-instruksi dari kode-kode itu yang kadang kurang jelas. Jadi ternyata walaupun kita sudah instruksikan, sudah sepakat, nah kemudian kode itu ada hal yang baru, karena kita bingung. Seorang pemimpin pasti mengambil kebijakan itu. Nah, jadi kalau di anggaran dalam pos itu biasa Bapak Ibu ya, juknis sudah jelas itu, tapi ada taktis lagi. Nah, pada itulah tadi yang harus kita taktis supaya tidak diketahui oleh orang. Nah, demi menyelamatkan pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu di depan. Mungkin masih ada lagi pengalaman di depannya? Saya. Ya, yang lain. Cuma siapa yang di depan? Saya di depan. Nah, kita tanya dulu pengalaman yang menang di depan. Silakan Ibu. Yang saya rasakan menjadi orang paling depan itu bahu saya sakit, Pak. Karena saya kesetujuannya kalau di kode begini 2 kali ambil, kalau begini berarti salah. Oh iya. Oh, bahu saya sakit. Memang. Tapi kan lama-lama Iya, baik. 2 pertanyaan di depan. Sekarang kita pindah kepada pertanyaan posisi tengah. Nah, bagaimana posisi tengah yang kita rasakan? Yasrin. Silakan Pak Yasrin. Karena mendapat instruksi itu yang posisi yang itu saya rasakan adalah saya percayakan kepada orang yang di belakang dan orang yang di depan. Apapun yang terjadi saya percaya, karena walaupun gelap, karena kita sudah diberikan kita sudah diberikan kepada orang di belakang. Iya. orang di depan. Ya. Lagi satu yang di tengah, mungkin dari bapak-bapak tadi. Ya, ada yang tengah lagi. Cuma bagaimana perasaannya? Ya, ini karena pakai perasaan tadi kita mengingat. Tabe kiriku, Pak ya. Agak terjepit kalau ditanya. Iya, antara menerima instruksi dan menginstruksikan. Jadi posisi di tengah itu sebenarnya agak sedikit bingung gitu, karena tadi ada instruksi dari depan, dari belakang untuk maju, tapi yang di depan ini dia duduk. Saya suruh berdiri, agak berat, tapi baru mau berdiri, yang di belakang dorong kembali, kepalanya kita ditendang. Jadi itu tadi yang bikin agak bingung. Ya. Baik, bilang saja. Sekarang posisi paling belakang menginstruksikan. Ini paling belakang yang nyuruh-nyuruh saja ini. Ya, silakan Anda bapak dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Yang paling belakang adalah leader. Memang ketika kita mengarahkan orang bagian tengah dan depan sudah bagus, yang orang kedua nanti di depan lagi agak bingung mau kemana. Jadi kita di belakang memang harus serba aktif terus
memaksa, mendorong dia supaya bisa mendapatkan yang apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Iya. Baik, lagi satu mungkin paling belakang ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya tadi orang paling belakang. Saya merasa penuh semangat karena saya akan mengarahkan semuanya. Iya, Semua ini tanggung jawab ada di saya. Dan satu lagi saya harus sabar. Kenapa tadi saya memberikan instruksi kepada teman saya yang di tengah, padahal instruksinya salah. Dia buang bolanya, seharusnya kami yang juara satu. Dia buang bolanya. Terima kasih. Berarti instruksinya belum terlalu matang sehingga di memori belum tersimpan. Ya, terlepas lagi. Ya, biasanya hal yang sudah didapatkan kemudian diambil lagi pada akhirnya ya kita namanya ikhlas untuk berbagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu baru satu tentang pertanyaan perasaan. Berikutnya, apa rasanya saat tidak berhasil mengumpulkan bola? Satu saja. Ya. Itu kita gantian mungkin yang lain yang belum coba. Ya, rasanya apa? Ya. Oh ya, yang juara terakhir ya. Ya. Oh ya, silakan. Kalian tadi bukan tangga bola di tanggaku itu. Ini tadi kan Permainan tadi luar biasa. Namun kami kompak sudah. Tapi yang jadi persoalan ini bola itu saya cari tidak ada. Ternyata tangannya kelompok lain. Dia lepas, baru saya sudah dengan waktu terakhir baru terlepas. Oh iya, pasti ya. Rasanya mau. Akhirnya kan terakhir juara. Ya, tapi tidak apa-apa. Itu bukan motivasi buat kami untuk berusaha. Ada kegiatan seperti itu. Iya. Terima kasih. Pertanyaan perasaan berikutnya, apa yang dirasakan setelah mengumpulkan semua bola tersebut? dari sini Pak. Ya, pasti senang Bapak Ibu. Senang Pak, senang karena gimana ilustrasi kesenangan Ibu? Senang Pak. Ya, Ekspresi senangnya Bu, ekspresi senangnya Bu. mengumpulkan 3 bola yang sudah diterima bulan kuning. Bola. Iya. Oke, yang baik. Ternyata ketika kita berhasil pasti senang. Susahnya kita mengumpulkan bola hanya 3, kemudian disebar di dalam ruangan, kemudian warna yang sama, otomatis setelah kita berhasil senang. Jadi kalau C-nya nanti hilang, tinggal guru penggeraknya, pasti Bapak Ibu senang. Kami juga senang. Kami tadi itu untuk mengumpulkan bola yang tepat menggunakan strategi bekerja sama yang bagus dengan teknik kode-kode. Bocoran kodenya Bu, bocoran kodenya bagaimana Bu? Ini kalau saya kasih kali berarti itu sudah dapat bolanya yang warna pas. Kalau 2 kali berarti itu bukan pas. Iya. Berarti membutuhkan kerjasama. Ya, sepintar-pintarnya tupai melompat pasti jatuh. Aktivitasnya hanya melompat. Jadi kita juga sepintar-pintarnya kita kalau tidak ada teman sejawat berkolaborasi kerjasama, saling menanya, ya memberikan, pasti juga kita akan sendirian. Nah, kemudian masih tetap pertanyaan pembelajaran, apa cara yang dilakukan oleh kelompok pemenang? Tadi sudah disampaikan kode-kodenya, ya tidak perlu berulang. Pertanyaan pertanyaan 2 pertanyaan 1 kali dijawab. Nah, memang ini. Kemudian peran mana yang paling penting di dalam permainan tadi? Siapa yang berperan pentingnya? Ada yang jawab? Nah, paling belakang karena dia melihat, menyaksikan, menginstruksikan, menyampaikan. Iya, baik. Masih tetap pertanyaan pembelajaran. Posisi mana yang memimpin di dalam permainan tadi? Ya. Ternyata orang di belakang itu ya juga menentukan. Tidak semua orang di depan itu adalah orang hebat. Ya, jadi hanya melihat, jangan melihat bahwa kita di depan atau belakang atau tengah. Ada pemain di belakang layar. Nah, ada pemain di belakang layar. Seperti pemain bola Bu ya, penonton hebat daripada pemainnya karena dia bisa berilustrasi. Kalau pemainnya dia hanya mempraktekkan saja, ilustrasinya cepat dan tepat. Ya, baik Bapak Ibu, kita pindah. Terakhir, apa kualitas seorang pemimpin yang bisa dipelajari dari aktivitas tadi? Kualitasnya seorang pemimpin. Mengarahkan, mampu menerima, jangan hanya mengarahkan, juga menerima arahan dari seorang. Nah, ikuti, jangan, jadi tidak ada yang ego tadi. Kita mau menguji sebenarnya mau seperti itu. Jadi tidak ada keegoan. Jadi ternyata
Ya, nanti praktisi kita nanti itu di sekeliling kita juga berperan buat kita, kebaikan kita dan motivasi kita, memotivasi kita untuk mensukseskan kita semua. Jadi ternyata bukan hanya guru yang mensukseskan anak itu, tapi banyak komponen lain termasuk orang tua. Ya, jadi kalau Bapak Ibu orang tua datang di sekolah itu harus kita terima juga dengan baik karena mereka adalah stakeholder kita untuk mensukseskan sekolah kita. Nah, terakhir pertanyaan pembelajaran, poin pembelajaran ini bukan pertanyaan maksudnya semua peran penting dalam mewujudkan semua upaya dan tiap peran adalah seorang pemimpin di areanya. Ya, tadi walaupun banyak kesibukan tidak mau mengambil bolanya orang lain, dibiarkan saja. Ya, karena memang kita sudah komitmen. Jadi ya semua peran penting. Jadi tadi salah itu bilang yang belakang yang paling berperan. Semua memiliki perannya masing-masing di tempatnya masing-masing. Iya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tupoksi. Iya, baik Kakak. Sekarang masih ada pertanyaan penerapan ke depan yang dihubungkan aktivitas tadi dengan kegiatan CGP dalam menjalankan aktivitas. Pertama, jadi apa hubungan peran Anda sebagai CGP dengan kualitas pemimpin? Bapak Ibu sudah bisa menjawab, cukup kita renungkan isi dalam memori kita, sebentar kita jalankan. Nah, ya ilustrasi gambar ini orang belajar dengan santai. Ternyata kita belajar itu bukan hanya di kursi, ya, dengan laptop di mana saja. Ya, tapi ini kebetulan dia berpakaian bukan dia pakai headset apa namanya yang ketat, ya seperti itu ya. Dia belajar dengan laptopnya, duduk bersandar di mana saja. Jadi apa hubungan peran Anda sebagai CGP dengan kualitas pemimpin? Nah, pemimpin jangan kita salah artikan kalau kita jadi kepala sekolah, tidak. Berikut Bapak Ibu tidak perlu dijawab, direnungkan, dilihat. Jadi apa nilai-nilai dari CGP yang bisa membuat Anda menjadi lebih baik sebagai pemimpin? Tadi kita sudah gambarkan, kita sudah bisa mengarahkan, ya, kita sudah merenungkan tanggung jawab apa yang kita lakukan dan indah sekali Bapak Ibu punya penyampaian yang kita sampaikan di awal perkenalan tadi. Nah, mau dijawab lagi ilustrasi gambarnya? Ya, saya pikir kita paham secara bersama. Lanjut. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai CGP atau pemimpin di dalam sekolah sebagai organisasi pembelajaran? Nah, itu Bapak Ibu bisa terjawab sendiri. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan di sekolah. Ya, sebagai pemimpin juga kita pulang ini, Bapak Ibu juga akan siap jadi pemimpin karena hanya CGP lah yang diinstruksikan lewat undang-undang akan jadi kepala sekolah, pengawas, pemimpin. Ya. Artinya mungkin tidak jadi kepala dinas atau kepala seksi itu sudah bagian dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Terakhir penerapan ke depan, apa kualitas? Masih ada satu. Apa kualitas yang sudah Anda punya sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, sekarang kita masuk kejar. Ya, kita punya baru 1 bulan. Masih ada 5 bulan lagi kita berperan. Baru yang kita miliki itu adalah visi daripada guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baru 1, itu pun juga merubah mindset pola pikir kita, sudah berkembang di tengah siswa dan mereka sudah senang. Ya, bahkan wah kreatif sekali saya punya ibu guru, bapak guru. Apalagi Pak Yasrin tadi menyampaikan senang melihat Pak Yasrin. Ya, ketika membawa laptop kemudian infokus, Bapak kami lagi yang begitu.